Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis selawat kepada Nabi yang mulia, insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Kabut pagi masih menyelimuti sebuah hutan kecil di pinggir desa Karangsari. Daun-daun basah karena embun, dan suara gemericik air sungai menjadi satu-satunya alunan alam yang menemani pagi itu. Di tengah kabut yang belum terangkat sempurna, tampak sosok kurus seorang gadis desa berjalan perlahan memungut ranting dan kayu kering. Ia adalah Laras Ayu, gadis berusia 20 tahun yang hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya meninggal dunia karena sakit. Laras bukan gadis yang punya apa-apa. Rumahnya hanya sebuah gubuk reot berlantai tanah, berdinding anyaman bambu, dan beratap seng berkarat yang selalu bocor jika hujan tiba. Ia tidak sekolah tinggi. Hidupnya dijalani dari hari ke hari dengan bekerja serabutan, mencuci baju tetangga, mengarit rumput untuk kambing milik warga, atau mencari kayu bakar untuk dijual. Baginya, asal bisa makan hari itu dan membayar sedikit utang di warung, itu sudah cukup. Pagi itu, langkah Laras tiba-tiba terhenti. Di balik semak belukar dekat aliran sungai yang disebut warga sebagai tempuran, tempat dua sungai bertemu, ia melihat sesuatu yang janggal. Seperti sesosok tubuh tergeletak di antara tumpukan daun dan lumpur. Jantung Laras berdetak lebih cepat. Ia mendekat perlahan dengan napas tertahan. Benar saja. Di sana, terbaring seorang kakek tua dengan pakaian compang-camping. Tubuhnya kotor, wajahnya penuh luka lecet dan debu. Matanya tertutup, napasnya tersengal, dan tubuhnya tampak menggigil. Laras berjongkok, menggoyangkan bahu kakek itu dengan lembut. "Kakek, kek dengar aku?" bisiknya pelan. Tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, kakek itu membuka mata sedikit. Bibirnya bergerak sangat lemah, hanya mengeluarkan satu kata, nyaris tak terdengar. "Air." Laras buru-buru membuka botol plastik bekas minumannya dan menuangkan air perlahan ke bibir kakek itu. Dengan susah payah, lelaki renta itu menelan tegukan kecil demi kecil, seolah meneguk kehidupan yang hampir hilang. "Sudah berapa lama kakek di sini?" tanya Laras pelan. Kakek itu tak menjawab. Hanya air mata yang jatuh perlahan, bercampur lumpur di pipinya. Laras menggigit bibir. Meski ia tahu tenaganya terbatas, dan rumahnya pun sangat sederhana, ia tidak tega meninggalkan orang tua renta itu di sana. Dengan segala kekuatan, ia bantu kakek itu berdiri. Dipapahnya tubuh itu keluar dari hutan, menuju gubuk reotnya. Perjalanan yang jauh, tapi Laras melangkah tanpa ragu. Di sanalah takdir mereka mulai berubah. Langkah kaki Laras tertatih membawa kakek tua itu melewati jalan setapak yang licin dan berbatu. Pagi sudah menjelang siang, peluh membasahi pelipisnya, sementara tubuh sang kakek mulai merespon sedikit demi sedikit meski masih sangat lemah. Sesekali Laras berhenti, mengatur napas dan memandang wajah kakek itu yang tetap memejam. Entah siapa dia, tapi yang jelas, lelaki itu sedang dalam keadaan sangat memprihatinkan. Setibanya di rumah, Laras dengan sigap menyiapkan tikar dari anyaman pandan dan selimut tipis yang ia miliki. Ia membersihkan luka di kaki dan tangan sang kakek dengan air hangat dan sedikit daun sirih yang ia tumbuk. Ia bahkan rela tidak makan siang hari itu demi menyisakan bubur hangat untuk si tamu tak dikenal. Sambil menyendokkan bubur ke mulut kakek itu, Laras bertanya pelan, "Nama kakek siapa? Kenapa bisa sampai tergeletak di hutan seperti itu?" Kakek itu menatapnya lemah. Tatapannya sayu, namun terlihat ada rasa haru. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya serak dan tertahan. "Aku, Dono," gumamnya pelan. "Pak Dono." Laras mengulang lembut. "Apa kakek punya keluarga? Rumah?" Kakek Dono hanya menggeleng. Air matanya mengalir diam-diam. Ia menggenggam tangan Laras dengan lemah, seperti ingin berpegangan pada satu-satunya harapan yang tersisa. Hati Laras bergetar. Ia tidak tahu siapa sebenarnya pria tua ini, tapi ia bisa merasakan bahwa lelaki itu menyimpan luka yang sangat dalam. Hari-hari berikutnya, Laras merawat Pak Dono dengan penuh kasih.
Ia mengganti perban dari sobekan kain, memasakkan bubur dan sayur bening seadanya, serta menenangkannya saat malam datang dan kakek itu mengigau ketakutan. Terkadang Laras mendengar nama-nama yang disebutkan kakek itu dalam tidurnya. Rangga, Dimas, pengkhianat. Tapi Laras belum berani bertanya lebih jauh. Ia tahu, luka di hati kakek itu belum siap dibuka. Satu hal yang Laras sadari, Pak Dono bukan orang biasa. Meskipun kini mengenaskan, caranya bicara, pilihan kata-katanya, dan sorot matanya menyiratkan bahwa dulunya ia adalah orang terpelajar, atau bahkan penting. Tapi siapa sebenarnya Dono? Dan mengapa ia bisa tersesat di hutan dalam keadaan sekarat? Jawabannya masih tersembunyi. Namun Laras percaya, takdir telah mempertemukan mereka bukan tanpa alasan. Beberapa minggu telah berlalu sejak Pak Dono tinggal di rumah Laras. Tubuhnya mulai membaik, luka-lukanya mulai mengering, dan warna di pipinya kembali muncul. Namun, masih ada satu luka yang belum sembuh. Luka yang tak terlihat mata, tapi begitu dalam, luka batin. Pada suatu sore yang mendung, Laras duduk di beranda sambil menumbuk daun kelor. Pak Dono yang sudah bisa berjalan pelan-pelan menghampirinya, membawa tongkat kayu buatan Laras. Laras, panggilnya pelan. Gadis itu menoleh dan tersenyum. Iya, Pak. Pak Dono duduk perlahan. Matanya memandang jauh ke hamparan sawah di kejauhan, seolah ingin melarikan diri ke masa yang sudah lewat. Lalu, tanpa diminta, ia mulai bercerita. Aku dulu punya segalanya. Laras, rumah besar, mobil mewah, perusahaan sendiri. Bahkan orang-orang menyebutku Tuan Dono dengan hormat. Laras terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku mendirikan perusahaan dari nol. Dulu, aku hanya seorang montir kecil di kota. Tapi dengan kerja keras dan kejujuran, usahaku berkembang. Aku mempercayai orang-orang di sekitarku, terutama asistenku, Dimas dan sekretarisku, Nanda. Mereka seperti anak sendiri bagiku. Nada suara Pak Dono mulai berubah. Tangan tuanya menggenggam tongkat erat. Sampai suatu hari, aku jatuh sakit. Dan saat itu, mereka mengkhianatiku. Mereka mengambil alih semuanya. Uangku, asetku, dan bahkan membujuk keluargaku agar meninggalkanku. Laras menahan napas. Air matanya mulai menggenang. Aku dibuang, Laras, seperti sampah. Dikirim ke tempat rehabilitasi dengan dalih pemulihan. Tapi nyatanya, mereka menyingkirkanku. Hingga suatu malam, aku kabur dan berakhir di hutan itu. Tanpa tujuan, tanpa harapan. Laras tak kuasa menahan tangis. Ia menggenggam tangan Pak Dono. Pak, mereka jahat sekali. Pak Dono tersenyum pahit. Tapi Tuhan tak tidur. Laras, di saat aku nyaris menyerah, kau datang. Seorang gadis miskin yang bahkan tak punya cukup makanan untuk dirinya sendiri, menyelamatkanku. Kau lebih kaya dari semua orang yang pernah kupercaya. Laras tertunduk. Air matanya jatuh membasahi tangan Pak Dono. Hari itu, Laras menyadari bahwa takdir telah menempatkan dia dalam sebuah misi, bukan hanya menyembuhkan tubuh seorang kakek, tapi menyembuhkan harga diri dan luka seorang manusia yang pernah dijatuhkan oleh keserakahan. Dan mungkin, itu baru awal dari segalanya. Sejak Pak Dono tinggal di rumahnya, hidup Laras perlahan berubah. Awalnya, tetangga-tetangga hanya menatap heran. Mereka tak mengerti, kenapa seorang gadis miskin seperti Laras mau repot-repot merawat lelaki tua yang tak dikenal? Jangan-jangan dia orang gila, bisik Bu Sari di warung. Laras memang terlalu polos, sahut Pak Yanto sambil menggeleng. Namun Laras tak peduli. Setiap hari, ia tetap mengurus Pak Dono, memasak bubur, membersihkan rumah, bahkan mencuci pakaian lelaki tua itu dengan tangannya sendiri. Ia tetap menjual sayur di pasar meski lelah, dan pulang dengan senyuman saat melihat Pak Dono duduk tenang menunggunya di kursi bambu. Lambat laun, masyarakat mulai berubah. Pak Dono bukan orang yang suka diam. Ia mulai memperbaiki beberapa peralatan rumah tangga warga sekitar. Mesin pompa milik Pak Hadi yang rusak bertahun-tahun,
Bisa jalan lagi berkat tangan tuanya. Kipas angin sekolah PAUD yang mati total, bisa berputar kembali setelah disentuh olehnya. Pak tua itu pintar juga ya, ujar Pak Lurah suatu hari, setelah mendengar banyak cerita warga. Di mata warga, Pak Dono perlahan menjadi sosok yang dihormati. Tapi tetap saja, tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Laras juga tak pernah membocorkan masa lalu Pak Dono, karena ia merasa itu bukan haknya. Namun hari itu, Laras tak bisa menyembunyikan senyumnya. Seusai membantu Bu Rina menyalakan mesin cuci, Pak Dono duduk di pinggir jalan sambil menyeruput teh jahe hangat yang diseduh Laras. Seorang pemuda bersepeda melintas, lalu berhenti tepat di depannya. "Pak, namanya siapa, ya?" tanya pemuda itu sopan. Pak Dono tersenyum. "Namaku Dono." Pemuda itu menatapnya lekat, lalu perlahan berkata, "Dulu saya pernah lihat Bapak di televisi. Bapak Dono Santosa, pendiri grup Santosa Perkasa, ya?" Laras yang tengah menyapu halaman langsung menghentikan gerakannya. Napasnya tercekat. Pak Dono hanya tersenyum tipis, tidak mengiyakan, tapi juga tidak membantah. Pemuda itu melongo. "Ya Allah, jadi benar, Bapak yang dulu menginspirasi banyak orang, sekarang tinggal di desa kami." Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Tak butuh waktu lama, seluruh desa tahu siapa sosok tua yang selama ini tinggal bersama Laras. Tapi reaksi warga tidak seperti yang dikhawatirkan Laras. Tidak ada cemooh. Yang ada justru rasa hormat dan empati. "Kita harus jaga beliau," ucap Pak Lurah dengan tegas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Pak Dono tidur dengan perasaan damai. Bukan karena hartanya kembali, tapi karena ia diterima sebagai manusia. Beberapa hari setelah identitas Pak Dono terungkap, suasana desa menjadi berbeda. Banyak warga, bahkan dari desa sebelah, mulai datang untuk sekadar melihat langsung sosok Dono Santosa yang pernah menguasai dunia bisnis nasional, lalu menghilang secara misterius. Namun Pak Dono tetap hidup sederhana bersama Laras. Ia tak pernah mengeluh, dan masih memperbaiki barang-barang rusak warga yang datang. Suatu pagi, saat Laras sedang menyiram bunga di pekarangan, sebuah mobil hitam mengilap berhenti tepat di depan rumah mereka. Seorang pria berkacamata hitam turun dari dalamnya. Posturnya tegap dan langkahnya cepat. Ada aura dingin dan angkuh dari caranya berjalan. Laras langsung menghentikan aktivitasnya. Pak Dono keluar dari dalam rumah, lalu membeku sejenak melihat pria itu. "Bram," gumamnya pelan. Pria itu tersenyum sinis. "Akhirnya aku menemukanmu, Pak." Laras terpaku. Nama itu pernah disebut Pak Dono dalam tidurnya. Bram, asisten kepercayaannya dahulu yang mengkhianatinya dan mengambil alih seluruh perusahaannya. "Aku tak menyangka kau bisa bertahan hidup di tengah hutan dan tinggal bersama gadis lugu seperti ini," ujar Bram, melirik Laras dengan meremehkan. "Apa maksud kedatanganmu?" tanya Pak Dono tegas, meski tubuhnya sedikit gemetar. Bram mendekat, lalu berbisik, "Aku hanya ingin memastikan kau tidak kembali mengambil apa yang sudah menjadi milikku. Perusahaan Santosa kini milik keluarga baruku. Jangan bermimpi mengganggu, apalagi membocorkan rahasia lama." Pak Dono menatapnya. "Aku tidak butuh itu kembali, Bram. Aku hanya ingin hidup tenang." Namun Bram tak percaya. Orang sepertimu tak akan pernah puas dengan hidup seperti ini. Tapi dengar baik-baik. Kalau kau mencoba muncul lagi di hadapan media atau hukum, gadis ini, ia melirik tajam ke arah Laras, akan jadi taruhannya. Ucapan itu membuat Laras terkejut. Tapi ia tetap diam, mencoba memahami semuanya. Bram kembali masuk ke mobil dan melaju pergi, meninggalkan debu dan kecemasan di belakangnya. Pak Dono terduduk lemas di bangku bambu. Laras segera menghampiri, memegang tangannya. "Siapa dia, Pak? Apa dia yang dulu Bapak ceritakan?" Pak Dono mengangguk pelan. "Bram, dia bukan hanya mengkhianatiku, tapi juga merusak hidup banyak orang. Tapi sekarang, dia takut kebenaran terungkap." Laras menggenggam tangan Pak Dono erat.
Kalau memang Bapak harus melawan, saya akan tetap di sini. Saya tidak takut. Air mata menetes dari sudut mata lelaki tua itu. Ia tahu, kali ini ia tidak sendiri. Sejak pertemuan dengan Bram, suasana hati Pak Dono terus gelisah. Ia lebih sering termenung di serambi, memandangi pohon-pohon yang mulai menguning di ujung musim kemarau. Laras tahu, hatinya menyimpan badai. Namun pagi itu, kejutan datang dari arah yang tak disangka. Seorang tukang pos datang tergopoh-gopoh membawa sebuah amplop coklat besar. Untuk Pak Dono Santosa? Tanyanya, sedikit ragu. Pak Dono menerima surat itu. Tangannya gemetar saat membaca pengirimnya. Kantor Notaris Hadi Saputra, Jakarta Selatan. Laras ikut memperhatikan dari balik pintu. Surat itu adalah pemberitahuan resmi. Salah satu pemegang saham lama yang masih loyal padanya, Pak Jaya Sembiring, telah membuka kembali penyelidikan hukum atas pemindahan aset perusahaan Santosa Group ke tangan Bram. Di dalamnya disertakan bukti transaksi dan rekaman lama yang membuktikan manipulasi data oleh Bram dan kroninya. Pak Dono terhenyak. Tubuhnya lemas, tapi bukan karena takut, melainkan karena keadilan yang lama ditunggu itu mulai bergerak. Saya tidak minta ini, ucapnya pelan. Tapi Laras menatapnya dengan yakin. Mungkin Bapak tak minta, tapi Allah tahu kapan waktu yang tepat. Hari itu juga, Pak Dono menghubungi Pak Jaya. Mereka berbicara lama di telepon. Laras melihat wajah Pak Dono berubah-ubah, antara haru, ragu, dan semangat yang perlahan kembali menyala. Pak Jaya ingin saya kembali ke Jakarta. Memberikan kesaksian, ucapnya pada Laras setelah menutup telepon. Laras menunduk. Ada rasa bangga dalam hatinya, tapi juga ketakutan. Kalau begitu, saya ikut, ya. Pak Dono menatap gadis itu. Laras, ini akan berbahaya. Bram tidak akan tinggal diam. Saya tidak peduli. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi saya punya Bapak sekarang. Dan saya ingin bantu Bapak, apapun resikonya. Untuk pertama kalinya, Pak Dono memeluk Laras. Bukan hanya sebagai penyelamat hidupnya, tapi sebagai keluarga yang tak pernah ia sangka akan datang di akhir hayatnya. Malam itu, mereka berkemas. Laras menyiapkan satu tas kecil, berisi pakaian dan sebuah buku catatan miliknya. Sementara Pak Dono menyimpan dokumen-dokumen penting dan surat notaris ke dalam map lusuh yang dulu ia simpan saat masih menjadi direktur utama. Perjalanan ini akan membuka luka lama, kata Pak Dono lirih. Tapi juga akan menyembuhkan, jawab Laras sambil tersenyum. Mereka tak tahu apa yang menanti di Jakarta. Tapi mereka tahu, saat kebenaran mulai bicara, kebusukan akan terbongkar. Mobil tua pinjaman milik Pak Jaya melaju pelan di jalan tol menuju Jakarta. Di kursi belakang, Laras tertidur dengan kepala bersandar di jendela. Sementara Pak Dono memandangi gedung-gedung tinggi yang perlahan mulai mendekat di Cakrawala. Kota ini pernah menjadi miliknya. Setidaknya, kehidupannya dulu dipenuhi hiruk-pikuk rapat bisnis, peluncuran proyek, dan sorotan media. Kini, ia kembali sebagai orang asing, membawa harapan dari hutan dan luka yang belum sembuh. Mereka tiba di rumah Pak Jaya yang sederhana namun rapi. Lelaki tua berkacamata itu menyambut dengan hangat. Pak Dono, kau tidak berubah, hanya jiwamu kini lebih tenang, ucapnya sambil memeluk sahabat lamanya. Dan kau tetap sahabat sejati. Terima kasih tak membiarkan aku hilang begitu saja. Malam itu, mereka membahas rencana. Pak Jaya telah menyiapkan pengacara dan akan melibatkan media jika perlu. Semua dokumen dan bukti dari masa lalu dikumpulkan. Laras menyimak dalam diam, merasa kecil di antara para tokoh besar itu, tapi hatinya penuh semangat. Keesokan harinya, Pak Dono memutuskan datang ke kantor pusat Santosa Group. Ia ingin melihat sendiri seperti apa wajah Bram sekarang. Kantor itu telah berubah. Dulu dipenuhi semangat kerja dan prinsip kejujuran, kini megah tapi terasa dingin. Resepsionis menatap Pak Dono dan Laras dengan curiga. Ada keperluan apa? Sampaikan ke Tuan Bram, Dono Santosa datang. Beberapa menit kemudian, Bram turun dari lantai atas.
Wajahnya membeku saat melihat sosok tua yang berdiri tegak di lobi. Di sampingnya, Laras memandang dengan berani. "Dono, masih hidup rupanya," ujar Bram sinis. "Dan masih punya keberanian untuk menatapmu." "Bram," jawab Pak Dono tegas. "Jangan cari masalah. Semua ini milikku sekarang, secara sah. Bukan jika semua didapat dari pengkhianatan. Aku datang bukan untuk bertengkar. Tapi bersiaplah, karena kebenaran akan mengejarmu." Laras menggenggam tangan Pak Dono. Ia melihat bagaimana wajah Bram pucat sesaat. Ketakutan mulai mengendap di balik topeng arogansinya. Hari itu, bisik-bisik mulai menyebar di kantor. Banyak karyawan lama yang mengenali Pak Dono, mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Sementara itu, di luar gedung, seorang pria muda berdiri memperhatikan dari kejauhan. Matanya tajam menatap Laras dan Pak Dono. Wajahnya serupa Bram, namun penuh tanda tanya. Itu adalah Arvino, putra tunggal Bram. Dan ia akan menjadi kunci perubahan yang tak disangka oleh siapapun. Arvino duduk termenung di ruang kerjanya, memandangi foto lama ayahnya bersama seorang pria yang kini ia tahu bernama Dono Santosa. Foto itu sudah lama ia temukan di laci tua ayahnya. Tapi baru hari ini wajah pria itu memiliki makna. Siapa sebenarnya Pak Dono itu? Dan mengapa dia begitu yakin haknya dirampas? Rasa ingin tahu mendorong Arvino untuk menggali lebih dalam. Ia mulai membuka berkas-berkas lama, catatan transaksi, akta perubahan kepemilikan, hingga dokumen wasiat yang tak pernah diberitahukan padanya. Semakin dalam ia menyelam, semakin gamang hatinya. Banyak dokumen yang tidak wajar, tanda tangan yang terlihat dipalsukan, dan keputusan bisnis yang merugikan pemilik awal, Dono Santosa. Sementara itu, di rumah Pak Jaya, Pak Dono dan Laras terus menyusun bukti dan menyusun strategi hukum. Laras yang sebelumnya hanya ingin membantu, kini benar-benar terlibat. Ia bahkan mulai membaca laporan keuangan dan membantu mencocokkan tanggal-tanggal penting. "Pak Dono, jika Arvino tahu kebenaran ini, apakah ia akan berpihak pada ayahnya atau pada kebenaran?" tanya Laras suatu malam. Pak Dono menatap Laras. "Kadang, darah bisa membutakan. Tapi jika anak itu berhati jujur, ia akan tahu siapa yang benar." Di sisi lain, Bram mulai gelisah. Kunjungan Dono yang tiba-tiba membuatnya merasa terancam. Ia memanggil pengacaranya dan memerintahkan agar segala sesuatu yang bisa membahayakan posisinya segera disingkirkan, termasuk dokumen lama dan saksi-saksi dari masa lalu. Namun ia tak menyadari bahwa ada satu orang yang tak bisa dikendalikan, Arvino. Hari berikutnya, Arvino diam-diam menemui Laras. Mereka bertemu di taman kecil di belakang kantor, jauh dari pengawasan siapapun. "Aku tahu ayahku menyembunyikan sesuatu. Aku ingin tahu seluruh kebenarannya, Laras," kata Arvino. Laras sempat terkejut. Ia tak menyangka pria yang selama ini ia pandang arogan, ternyata menyimpan kebingungan dalam diamnya. "Kalau kau sungguh ingin tahu, datanglah ke rumah Pak Jaya. Lihat dan dengarkan langsung dari beliau," jawab Laras. Arvino mengangguk pelan. Malam itu, saat Arvino masuk ke ruang tamu rumah Pak Jaya dan melihat Pak Dono duduk di sana dengan mata teduh namun penuh luka, ia seperti masuk ke lorong waktu. Ia mendengar cerita panjang tentang pengkhianatan, kecelakaan yang dirancang, dan perusahaan yang dirampas perlahan. Dan di akhir cerita itu, Arvino hanya bisa terdiam. Jiwanya berguncang. Seluruh hidupnya selama ini berdiri di atas kebenaran semu. Satu pertanyaan pun muncul di benaknya. Apakah aku akan melanjutkan warisan yang kotor ini, atau mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain? Arvino pulang malam itu dengan langkah berat. Suara Pak Dono masih terngiang di telinganya, bercerita dengan lirih namun penuh keyakinan. Tak ada kemarahan, hanya luka yang menahun. Dan yang paling mengguncang Arvino bukanlah pengkhianatan sang ayah, tapi ketulusan pria tua itu yang tak menuntut apapun darinya. Di kamarnya, Arvino menatap pantulan wajahnya di cermin. Ia melihat seorang pria muda yang selama ini hidup dengan nama besar dan kenyamanan, yang ternyata dibangun dari kezaliman. Ia mengambil ponsel,
menulis pesan kepada Laras, tapi menghapusnya sebelum terkirim. Ia ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Perasaannya campur aduk, malu, marah, bingung, dan sebuah rasa yang tak bisa ia jelaskan saat mengingat Laras. Esok harinya, Arvino memberanikan diri bicara dengan ayahnya. "Ayah, siapa sebenarnya Pak Dono?" Bram yang sedang membaca koran, menurunkan kacamata dan menatap putranya. Wajahnya berubah, tegang. Dia orang gila. Masa lalu yang tidak penting. Jangan pedulikan. Tapi kalau benar dia yang dulu membangun perusahaan ini. "Arvino," bentak Bram, "apa kamu mulai percaya pada cerita dongeng dari seorang tua lusuh yang hidup di hutan?" Arvino tak menjawab. Ia hanya berdiri, lalu pergi dengan tatapan penuh kekecewaan. Hari-hari berikutnya, Arvino mulai menjaga jarak dari perusahaan. Ia lebih sering datang ke rumah Pak Jaya, membantu Laras merawat Pak Dono, membaca dokumen, dan perlahan memahami seperti apa perjuangan dan nilai yang dulu ditanamkan oleh Pak Dono dalam bisnisnya. Nilai kejujuran, kebermanfaatan, dan keadilan. Di sela-sela waktu itu, hubungan Arvino dan Laras pun tumbuh diam-diam. Tak ada yang mengaku, tak ada yang menggoda. Tapi pandangan mata mereka saling menyimpan rasa yang belum terucap. "Kenapa kamu membantu kami sejauh ini?" tanya Laras suatu sore. Arvino menatapnya. "Karena aku ingin menemukan siapa aku sebenarnya. Dan entah kenapa, bersamamu, aku merasa jadi manusia." Laras terdiam, menunduk, pipinya merona. Ia tahu, dunia mereka sangat berbeda. Tapi perasaan kadang tak mengenal kasta. Namun mereka juga tahu, badai belum usai. Sebab Bram, yang mulai merasa kehilangan kendali atas Arvino, kini menyusun rencana baru. Ia tak akan membiarkan seorang pria tua yang nyaris mati, dan seorang gadis kampung, merobohkan apa yang telah ia bangun dengan kelicikan selama bertahun-tahun. Langit sore berwarna jingga keemasan saat mobil mewah itu berhenti di depan rumah sederhana Risa. Ia berdiri kikuk di depan pagar, mengenakan daster bersih dan jilbab lusuh yang selalu ia pakai saat menerima tamu. Tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa suatu hari mobil semewah itu akan datang mencarinya. Bukan untuk mengantarnya jadi pembantu, tapi karena kebaikannya. Pintu mobil terbuka. Arvino keluar dengan jas rapi, wajahnya tegas namun hangat. Di belakangnya, terlihat seorang wanita parubaya dengan kursi roda didorong oleh seorang perawat. Itulah Bu Lestari, istri Pak Mahendra, yang baru saja kembali dari luar negeri setelah masa pengobatan. "Risa," ucap Arvino dengan suara lirih, namun dalam. "Kami kesini untuk menepati janji ayah. Dan, karena ibu ingin bertemu seseorang yang telah menyelamatkan hidup ayah." Risa bingung. "Saya? Menyelamatkan?" Bu Lestari mengangkat tangan gemetarnya, menatap Risa dengan mata yang berkaca. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku tak akan pernah melihat suamiku lagi." "Terima kasih, Nak." Risa hanya bisa tersenyum kecil sambil menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai manusia, Bu." Kemudian Arvino mengeluarkan sebuah map. Di dalamnya ada surat warisan dan sertifikat tanah. "Ini semua milikmu sekarang," ucapnya, menatap mata Risa. Ayah menitipkan sebagian saham perusahaan dan rumah warisan keluarganya untuk diberikan kepada gadis yang telah menolongnya tanpa pamrih. "Itu, kamu, Risa." Gadis itu terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Tubuhnya gemetar. Dunia seperti berhenti sejenak. Ia, gadis yang hanya ingin menolong tanpa mengharap balasan, kini menerima balasan yang tak pernah ia bayangkan. "Tapi, kenapa saya?" gumam Risa. Suara kecilnya bergetar. "Karena kamu orang yang tulus," jawab Arvino pelan. "Dan ayah percaya, hanya hati tulus yang mampu menjaga warisan ini tetap bermakna." Beberapa bulan kemudian, Risa tak lagi tinggal di rumah reyotnya. Ia pindah ke rumah warisan itu, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai pemilik sah. Namun, ia tetap menjalani hidup dengan sederhana. Ia membuka dapur umum untuk warga miskin,
memberi beasiswa anak-anak sekitar, dan bahkan mempekerjakan ibu-ibu janda di lingkungan barunya. Hari demi hari, kabar tentang gadis miskin yang menjadi pewaris karena ketulusan menyebar di media. Tapi Risa tak peduli. Yang penting baginya adalah ia telah melakukan yang benar. Dan mengenai Arvino, hubungan mereka semakin dekat. Dalam kesibukan mengelola perusahaan dan yayasan sosial bersama, benih cinta tumbuh pelan-pelan. Bukan karena harta, bukan karena balas budi, tapi karena saling mengagumi kebaikan dan ketulusan masing-masing.